warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terpujilah Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa bermuajahah dalam rangka untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Kali ini Yayasan Al-Amanah dalam divisi dakwah yaitu Forum Studi Islam Al-Amanah Al-Ikhwan, kita akan mengadakan kajian rutin melalui online di akun Facebook yang sudah kita saksikan bersama. Kali ini insya Allah kita akan rutinkan setiap sepekan sekali kajian online kita. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa tentang Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun tentu saja kajian tentang Ibunda Aisyah ini sangat panjang. Nanti kita akan bagi menjadi dua bagian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dari seorang wanita yang tidak hanya dilahirkan dari keturunan yang mulia, ia disusui oleh makanan yang terbaik dari manusia terbaik setelah Rasulullah, dan dia dididik langsung di rumah bersama Nabi, suaminya yang tercinta. Maka keagungan dan kemuliaan dari seorang Ibunda Aisyah adalah melebihi daripada apa yang akan kita bahas. Tapi kita sebagai seorang mukmin paling tidak mempelajari bagaimana kemuliaan beliau. Seorang wanita, tetapi adalah orang yang sangat berpengaruh dalam peradaban Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bernama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abu Kuhafah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Panjang. Orang-orang Arab itu memang mereka sangat concern di dalam persoalan nasab. Kenapa kita sebutkan segitu panjang? Supaya kita bisa mengukur kekerabatannya dengan baginda Rasulullah SAW itu sangatlah dekat. Di antara istri-istri Nabi, memang yang paling dekat di antaranya adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kalau dari nasab. Nah, yang kedua termasuk yang dekat secara nasab itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di Taim bin Murrah. Makanya suku dari ayahanda Ibunda Aisyah yaitu Abu Bakar itu adalah bangsa Taim, anak daripada Murrah. Nah,
Ini nasabnya bersambung dengan Nabi di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, kita ketahui bersama bahwa di bawah ya Murrah, kalau dari keturunan Nabi ada namanya Kilab. Murrah punya anak Kilab dan Taim. Kilab punya anak namanya Qusay. Qusay inilah yang menjadi raja Mekah pertama kali dari keturunan Quraisy. Jadi sebetulnya berpisah di sini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat ya dengan nasab daripada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketemu di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, itu dari nasabnya kita sudah mengenal keutamaan dari seorang ibunda Aisyah, yaitu putri dari seorang sahabat mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau membahas tentang ibunda Aisyah, jelas tidak bisa terpisahkan dari kedudukan ayahnya. Di antara semua para sahabat Nabi yang jumlahnya mencapai 114.000 orang, ini hanya ada satu sahabat yang nasabnya paling mulia, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tidak? Karena dari keturunan ataupun dari nasab Abu Bakar As-Siddiq ini, maka 4 generasi itu semuanya jadi sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar punya ayah yang bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah ini sebetulnya awalnya dia belum masuk Islam, tapi masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar termasuk sahabat Nabi. Abu Bakar sahabat Nabi. Sedangkan putra dan putrinya Abu Bakar seluruhnya jadi sahabat Nabi. Ada Asma binti Abi Bakar, ayunda dari ibunda Aisyah, walaupun dari rahim yang berbeda. Ada di bawahnya Abdullah. Dua-duanya ini sahabat utama, bahkan sangat berpengaruh, berjasa ketika Nabi SAW pergi hijrah. Ini 2 pemuda-pemudi yang berjasa. Kemudian ada Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini abangnya persis dari Aisyah, dari rahim Ummur Ruman ibundanya. Lalu kemudian masuk Islam di Fathu Makkah, berarti sahabat Nabi. Kemudian ada Aisyah juga sahabat Nabi, dan semua keturunan Abu Bakar jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Belum cukup sampai di situ. Asma binti Abi Bakar menikah dengan seorang sahabat utama juga yang bernama Zubair bin Awam. Asma menikah dengan Az-Zubair. Lahirlah seorang pemuda, seorang bayi pertama yang lahir ketika masa hijrah. Dia adalah Abdullah bin Az-Zubair. Ini sahabat Nabi juga. Ya, walaupun sahabat muda, tapi memang dari kecil seorang Abdullah bin Zubair, dia adalah seorang sahabat pilihan, meskipun dia adalah generasi muda. Nanti sebaya dengannya ada Abdullah bin Abbas, ya, ada Abdullah bin Umar, ya. Kemudian ada semasa juga Anas bin Malik. Walaupun Anas bin Malik lebih tua lagi, tapi kalau bisa kita katakan ya sepermainan dalam pergaulan mereka masing-masing. Itu dari nasab, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita berbicara nasab saja sudah panjang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ibunda dari Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha bernama Ummur Ruman binti Umair bin Amir bin Dahman
bin Haris bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Dari Bani Kinanah. Bani Kinanah itu bangsa yang juga besar. Artinya apa? Artinya memang juga terhormat. Keturunan-keturunan terhormat. Bahkan di dalam hadis, walaupun saya katakan ini hadisnya banyak perselisihan di antara ulama apakah derajatnya sahih atau hasan, atau bahkan yang ada yang mendhaifkannya. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aita," ya, ketika engkau pengen lihat hurul ain, yaitu bidadari di surga yang sedang berjalan di muka bumi, ya, maka dia adalah ummur rumah. Nah, ini termasuk di antara, sekali lagi, perselisihan di antara ulama berkaitan dengan periwayatannya. Tapi itu tidak mengurangi dari kemuliaan seorang ummur ruman, yaitu adalah istri dari Abu Bakar dan ibunda dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bapak Ibu saudara-saudariku pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa sebetulnya nama Aisyah ini ada? Para ulama sebetulnya ada yang mengatakan bahwa kata Aisyah itu sebetulnya adalah satu nama yang tidak memiliki makna filosofis yang mendalam. Ada nama Fatimah, Aisyah, ya. Terus kemudian nama-nama yang sangat lumrah di Arab, ya. Yang ini memang siapapun menggunakan nama itu, jadi nama-nama yang sangat tradisional. Tetapi di sini Abu Bakar dalam satu riwayat menamakan Aisyah dikarenakan memang terlihat, ya, dari kecil bayi ibunda Aisyah ini adalah seorang yang energik. Dalam bahasa Arab kalau orang yang energik itu disebut Aish. Karena beliau seorang wanita maka disebut dengan Aisyah. Dan itu mewakili betapa energiknya seorang ibunda Aisyah. Tapi bukan energik yang berlebihan, tidak. Karena memang bisa kita katakan karakternya begitu kuat. Jadi Bunda Aisyah itu seorang wanita yang karakternya kuat sekali. Ya, dia periang, bahkan kita katakan dalam nanti kita pembahasan kita romantismenya Rasulullah dengan ibunda Aisyah itu sampai pernah Rasulullah balap lari dengan ibunda Aisyah. Itu saking energiknya, ya, dari seorang ibunda Aisyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, julukannya sangat banyak. Ibunda Aisyah itu banyak sekali julukannya, ya. Julukan yang pertama, beliau sering dipanggil dengan Ummu Abdillah. Kalau dilihat dari maknanya, Ummu itu adalah ibu, Abdillah itu hamba Allah. Para ulama ada yang menafsirkan, ada dua penafsiran besar, kenapa beliau sering disebut dengan Ummu Abdillah. Yang pertama, bahwa Abdillah ini dinisbatkan kepada para sahabat yang mereka adalah hamba Allah. Maka Ummu Abdillah ibundanya hamba-hamba Allah. Kata ummu di sini begitu maksudnya. Tapi ada juga yang meriwayatkan, dan ini riwayat yang lebih kuat menurut saya, kenapa ibunda Aisyah itu diberi julukan Ummu Abdillah. Nah, beliau mengatakan sendiri kenapa beliau sering dipanggil Ummu Abdillah. Dikarenakan ketika Abdullah bin Zubair, ponakannya itu lahir, pada saat itu ibunda Aisyah baru kisaran umur 11-an tahun. Yang pada saat itu ibunda Aisyah banyak ngemong dengan Abdullah bin Zubair ini. Nah, makanya ada satu metode dalam tradisi orang Arab itu, sekalipun dia belum punya anak, maka dia tetap dipanggil ummu supaya menaikkan
satu kehormatan bagi dirinya, maka disebut dengan Ummu Abdillah. Jadi itu kenapa beliau dipanggil dengan Ummu Abdillah. Kemudian yang akan kita bahas adalah beliau jelas semenjak menikah dengan Rasulullah, maka julukan yang tersematkan kepada beliau adalah Ummul Mukminin. Kata ummu itu ibu, al-mu'minin berarti orang-orang yang beriman. Sebutan ini disematkan kepada seluruh istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya julukannya adalah Ummul Mukminin, ya, yaitu adalah ibu orang-orang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini satu julukan atau kita katakan sebagai kunyah atau laqab, ya, yang memang secara otomatis untuk menghormati Ibunda Aisyah. Jadi kita jangan sampai terjebak pada persoalan yang sifatnya syahwat. Kita memandang nama Aisyah binti Abu Bakar. Ini kita sedang memandang beliau istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti kita akan ceritakan sedikit mengenai kisah Abu Bakar As-Siddiq, ayahanda beliau, supaya kita bisa menakar betapa berharganya julukan Ummul Mukminin itu. Suatu ketika Abu Bakar itu didatangi, dia berjalan bersama Rasulullah. Pada saat itu berjalan bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika perjalanan itu bertemu dengan seorang Arab Badui. Nah, orang Arab Badui ini menghina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diam, sementara Rasulullah tersenyum. Lalu kemudian sang Arab Badui ini menghina bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafa. Abu Bakar tetap diam, Rasulullah tersenyum. Tapi ketika orang Arab Badui ini menghina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar tidak bisa diam. Dia langsung melompat hendak menerjang seorang Arab Badui tersebut. Lalu kemudian Rasulullah bereaksi untuk mencegah agar Abu Bakar tidak melampiaskan amarahnya. Maka ketika Arab Badui itu pergi, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ketika aku dan ayahku dihina, aku diam, engkau tersenyum. Lalu ketika Arab Badui itu menghina Aisyah dan aku bereaksi, karena Aisyah bukan hanya anakku. Kalau hanya anakku, saya sabar. Tapi Aisyah itu adalah istri. Saya membela engkau. Tapi engkau malah menghadang saya." Maka riwayat itu mengatakan bahwa, "Wahai Abu Bakar, kenapa saya tersenyum ketika kamu dihina dan ayahmu dihina, kamu diam? Karena saat itu malaikat menaungimu. Syaitan menjauhimu. Tapi ketika kau bereaksi hendak menghajar orang Arab Badui tadi, maka malaikat pergi, yang tersisa adalah syaitan. Saya menghadangmu supaya syaitan tidak membisikkan, mengajakmu kepada keburukan." Ini dalam konteks cerita tentang ghadab, marah, ya, bahwa marah itu dari syaitan. Tapi cerita ini juga kita ambil sudut pandangnya dari betapa seorang Abu Bakar menempatkan diri. Walaupun dia adalah putrinya, tapi Aisyah semenjak dia menjadi istri Nabi, maka dia adalah lambang agama. Siapa yang menghina Aisyah, maka dia menghina Rasulullah SAW. Maka bagi kelompok-kelompok seperti Syiah yang mereka benci dengan Ibunda Aisyah dan menjelek-jelekan Ibunda Aisyah,
menjelekkan Ibunda Aisyah sama saja dengan menjelekkan Rasulullah. Ibunda Aisyah itu Ummul Mukminin. Tidak boleh kita memandang seorang Ibunda Aisyah dengan pandangan manusia biasa. Kita memandangnya adalah sebagaimana memandang baginda Rasulullah SAW. Ya, maka telah viral ya. Saya sendiri belum mendengar lagunya, tapi saya lihat dari timeline-nya. Ya, itu saya lihat yang lagi viral itu adalah lagu Aisyah istri Rasulullah. Nah, ini saya sekali lagi tidak mendengarkannya secara full ya, tapi dari selintas yang saya dengar, karena mau tidak mau itu, karena ini selalu ada di timeline ya, dan ternyata sebetulnya secara lirik itu tidak ada masalah sih sebetulnya. Cuma dinyanyikan dengan gimmick ataupun dengan muka yang seperti itu, dengan cara pembawaan, zoom kamera pada aspek-aspek penyanyinya wanita, ini yang sangat disayangkan. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal ikhwati arsyadani wa sadakumullah. Perhatikan baik-baik bahwa Ummul Mukminin itu memang sudah kita katakan sebagai wanita yang luar biasa. Tapi cara pandangnya, kacamatanya jangan kacamata manusia biasa. Ya. Ada orang misalnya memuji kecantikan ibunda kita, itu kita gimana rasanya? Apalagi sampai mengandung syahwat. Nauzubillah. Ya. Terlepas dari itu semua, dan kita harus tahu Ibunda Aisyah sangat menjaga kehormatannya. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berlepas diri dengan apa yang dinyanyikan itu. Terlepas diri. Maka oleh karenanya kita harus memandang dengan kacamata yang benar. Ya, harus dengan kacamata yang benar. Memandang Ibunda Aisyah, memandang istrinya Rasulullah. Jadi jangan sampai sembarangan. Apalagi pakai kerlingan mata, nauzubillah. Apalagi dengan gaya yang gemulai, laki-laki gemulai, nauzubillah. Jangan seperti itu. Ini Ummul Mukminin, ini bunda orang-orang beriman. Jadi kita harus hormati, harus ta'zim. Apa yang kita bahas nanti berdasarkan ciri-ciri fisik, bukan untuk kita bayangkan syahwatnya. Cukup bagi kita sebagai perbendaharaan ilmiah bahwa sosok Ibunda Aisyah adalah sosok yang luar biasa, yang merangkum semua kebaikan-kebaikan, baik kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani, kebaikan berdasarkan fisik maupun kebaikan berdasarkan batin, iman. Dan kita akan melihat betapa banyak sekali keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha hidup di saat atau lahir di saat Abu Bakar As-Siddiq sudah memeluk Islam. Dengan demikian, kalau kita tarik ya garisnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha lahir dari keluarga ayah bunda yang dipenuhi dengan iman. Maka mulia sekali beliau. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah mencicipi yang namanya jahiliyah. Betul-betul pure, murni, hasil didikan dan cetakan Islam. Dan ini semua Allahumma shalli wa sallim. Ya. Kita semua harus bisa mengetahui
Wanita yang kita bahas ini adalah wanita yang mulia. Lahirnya saja tidak pernah mengenal jahiliyah. Betul-betul pure, murni hasil didikan agama. Ayahandanya manusia terbaik setelah Rasulullah. Ibundanya tadi sudah kita sebutkan. Wanita yang sampai Rasulullah menyebutkan adalah bidadari yang berjalan di muka bumi. Dan subhanallah, ya, masya Allah, tabarakallah. Inilah keutamaan yang utama dari nasab beliau. Masyaallah muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi ibunda Aisyah di tahun ke-11 nubuah, belum hijrah ya. Kita tahu ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Periode Mekah itu selama 13 tahun. Lalu kemudian periode Madinah adalah 10 tahun. Maka kita bisa katakan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 nubuah. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan beliau dinikahi di bulan Syawal. Artinya di tahun 11 kenabian di bulan Syawal. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, nanti akan kita bahas, akan membantah nanti di bagian yang kedua. Kita akan membantah khusus tuduhan-tuduhan orang orientalis dan yang membenci Ibunda Aisyah dan membenci Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah di saat Aisyah masih sangat belia? Nanti akan kita bahas. Ada satu jasa dari seorang mak comblang yang bernama Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ini mak comblang. Kenapa dikatakan mak comblang? Karena suka menjodohkan. Dan yang luar biasa, perjodohannya sukses. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Khawlah binti Hakim pernah, ini seorang yang sangat berani sekali. Jadi pasca meninggalnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, sangat terlihat jelas raut muka Rasulullah yang diliputi kesedihan. Karena memang tahun itu adalah tahun kesedihan. Maka para sahabat ridwanullah alaihim dan para sahabiyah itu sebetulnya pengen bagaimana caranya Rasulullah tidak sedih lagi. Ditambah kerepotan-kerepotan yang ada karena Rasulullah harus mengasuh putra-putrinya sendirian. Maka oleh karenanya pada saat itu Khawlah mendatangi Rasulullah menawarkan agar Rasulullah menikah lagi dengan 2 orang wanita. Khawlah menawarkan, ya Rasulullah, hendaknya engkau menikah dengan 2 wanita terbaik. Yang satu adalah janda, yang satu adalah masih gadis belia. Dua-duanya punya keutamaan. Yang janda, dia adalah seorang yang beriman, termasuk as-sabiqunal awwalun. Banyak sekali jasanya dalam dakwah Islamiyah, membantu engkau, membantu Islam. Satu lagi adalah seorang gadis belia, yang dia adalah putri dari seorang sahabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah menjawab, siapa mereka itu? Khawlah mengatakan, yang janda bernama Saudah binti Zam'ah, sedangkan yang gadis belia dia adalah Aisyah putrinya Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Khawlah, wahai Khawlah, ya, nikahkan kedua wanita itu. Artinya apa? Artinya Rasulullah akan menikahi dua-duanya. Subhanallah.
Ada perbedaan riwayat apakah Saudah terlebih dahulu atau Aisyah terlebih dahulu. Satu hal yang pasti adalah Rasulullah walaupun menikah dengan Aisyah di tahun 11 kenabian, tapi baru bercampur ketika sudah hijrah. Dalam riwayat yang sahih juga, Ibunda Aisyah menikah 2 tahun berikutnya baru bercampur. Nah, di sini memang luar biasa ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama dalam riwayat tadi kita katakan menikahi Saudah dulu, baru kemudian Aisyah. Ini berbarengan, waktunya nggak jauh, ya, bukan berbarengan hari itu, tapi waktunya tidak jauh. Ada yang bilang 1 pekan, ya, menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada satu kisah yang menarik daripada Bunda Aisyah ini. Ketika menikah, ya, atau dinikahi Rasulullah SAW, kita ketahui bahwa suatu ketika dalam satu riwayat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW sambil membawa surah. Surah itu adalah gambar seorang wanita, dan gambar itu adalah Aisyah. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ini adalah istrimu di dunia maupun di akhirat." Artinya boleh kita katakan pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Aisyah itu adalah pernikahan dari lapis langit. Artinya apa? Artinya Rasulullah benar-benar dinikahkan oleh Allah Jalla wa'ala, diperintahkan untuk menikahi Ibunda Aisyah. Dan ternyata sangat berkahnya luar biasa. Kenapa berkahnya luar biasa? Karena Ibunda Aisyah di usia yang emas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Para sahabat seperti Abu Hurairah, ada yang namanya Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Abbas. Mereka semua adalah periwayat-periwayat hadis, tapi mereka hanya bisa lihat di luar rumah Nabi SAW. Padahal banyak sekali hadis-hadis yang mestinya diriwayatkan di dalam rumah. Maka ada seorang wanita yang berpendidikan, didikan dari orang yang berpendidikan, yaitu adalah Ibunda Aisyah. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hukum-hukum yang sangat detail, yang tidak diriwayatkan oleh selainnya. Dan jumlah hadisnya fantastis, pemirsa yang dirahmati Allah. Jumlahnya mencapai 2.210 hadis. Banyak itu. Makanya bagi ummahat perlu diketahui, wanita itu bukan lemah. Wanita itu sangat berpengaruh dalam peradaban. Dan ternyata Ibunda Aisyah itu 2.210 hadis, termasuk 5 besar ulama sahabat yang meriwayatkan hadis. Nomor 1 tetap Abu Hurairah. Ya, tetap Abu Hurairah. Nah, jumlahnya adalah mencapai 5.374 hadis. Sedangkan kedua ada Abdullah bin Umar sekitar 2.600-an. Nah, Ibunda Aisyah 2.210 hadis. Dan hadis ini sangat-sangat bermanfaat bagi umat Islam. Kalau tidak ada 2.210 hadis ini, kemungkinan banyak kesulitan bagi umat Islam untuk mempraktekkan agamanya. Makanya kita harus banyak bersyukur. Ada seorang wanita menjadi pendamping Rasulullah, yang melihat live langsung Rasulullah di rumahnya, dan semuanya diriwayatkan hadis-hadisnya dan mencapai 2.210 hadis. Wah, ini bukti kecerdasannya Ibunda Aisyah sekali. Kelak nanti sepeninggal Rasulullah SAW, banyak sekali para tabi'in menimba ilmu menimba ilmu kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak itu, ada namanya Imam Hasan Al-Basri.
ya Imam Atta bin Abi Rabah. Ini menimba ilmu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tentu sangat menjaga ya yang namanya kehormatan, ya. Jadi kita harus tahu bahwa berbicara dengan ibunda ya miwara'il hijab, dari belakang hijab. Jadi bukan secara kasat mata, ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, beliau bahkan sampai menjadi rujukan ilmu hingga tahun 58 Hijriah. Rujukan ilmu sekali. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diriwayatkan ya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Amr bin Al-As. Dia pernah berkata, ayyun nasi ahabba ilaik, manusia mana yang lebih engkau cintai ya Rasulullah. Kalimat ini sebetulnya kalimat yang umum, siapa saja. Tapi Rasulullah menjawab, Aisyah. Yang paling beliau cintai adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Sumakala, kemudian Amr bin As ini kemudian berkata lagi, ya, minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, abuha, bapaknya, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini Rasulullah tuh sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala, mencintai ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka di hari ketika Umar bin Khattab menikahkan putrinya yang bernama Hafsah, itu pertama kali yang diwanti-wanti kepada Hafsah, Hafsah anakku, kamu jangan macam-macam. Kalau kamu pengen dicintai Rasul suamimu, maka cintailah Aisyah. Karena tidak ada wanita yang lebih dicintai oleh Rasulullah kecuali Aisyah. Dan tidak ada lelaki yang paling dicintai Rasulullah kecuali ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sampai diwanti-wanti itu Hafsah madunya. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu pengen dicintai oleh Rasulullah SAW, maka kamu cintai Aisyah. Itu resepnya dari ayahanda Hafsah binti Umar, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi karena memang luar biasa. Ada riwayat yang lain bahwa satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita yang lain itu seperti sarid ala sa'iri ta'am, yaitu seperti keutamaan makanan sarid. Makanan sarid itu makanan paling enak. Kalau Indonesia mungkin yang mendunia adalah makanannya rendang. Tapi kalau makanan bagi orang Arab yang paling enak, ya, ini makanan paling enak, itu adalah as-sarid. Banyak sebetulnya juga makanan-makanan tradisional orang Arab, ya. Tapi Rasulullah menyebutkan makanan yang paling lezat adalah sarid. Sarid itu adalah satu lambang makanan terlezat pada saat itu, ya. Ketika ada satu kata Arab, ketika gandum bertemu dengan daging, maka ini adalah perpaduan yang sempurna. Ya, kalau belum makan sarid nggak bisa bayangin, ya. Cobalah googling, ya, bagaimana sih sarid itu, ya. Saya ngelihatnya aja bikin lapar, ya. Karena pengen nyoba, tapi belum sempat nyoba, ya. Ya coba kita makan sarid itu.
Jadi Bunda Aisyah itu bukan berarti kita katakan Rasulullah membandingkan itu supaya apa? Kita mengetahui keutamaan. Jadi memang fadlu Aisyah itu keutamaan daripada Ibunda Aisyah itu adalah kathfadlis sarid, ya, seperti keutamaan sarid ala sa'iri ta'am, yaitu atas seluruh makanan. Gimana? Itu pujian dari seorang suami yang luar biasa, ya. Suami yang luar biasa. Artinya itu bagian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memujinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, julukan berikutnya adalah Al-Humaira, yang paling terkenal ini. Sekali lagi saya menyampaikan Al-Humaira. Saya tidak dalam rangka membayangkan fisiknya berlebihan. Nah, ini bagian identifikasi ilmiah. Ya, tidak boleh kita bayangkan dengan kacamata syahwat. Ini rambu-rambunya. Ibunda Aisyah punya julukan Al-Humaira. Jadi kalau Humaira itu sebetulnya satu julukan bagi seorang wanita Arab yang cantik, putih, pipinya kemerahan. Maka biasa dipanggil dengan Humaira, si kemerahan. Jadi karena wajahnya cantik, putih, pipinya kemerahan, tidak perlu menggunakan apa, Bu? Ibu yang tahu nih. Blush on. Yang bikin merah itu. Ya, Ibu Aisyah enggak? Luar biasa. Rasulullah menyebutnya Humaira. Selain beliau adalah cantik, tapi dipadukan dengan kecantikan akhlak, kecantikan akal budi, dan kecantikan seluruhnya. Kalau ada putri-putri kecantikan memadukan namanya brain, otaknya cerdas, ya, kemudian beauty-nya, kecantikannya, behavior-nya, ya, termasuk dengan attitude-nya, ya. Ini kalah nggak ada apa-apanya dengan sebutan Humaira. Jadi kalau orang kita bilang namanya cantik luar dalam, ini bukan luar dalam lagi, seluruhnya cantik. Sekali lagi ingat, jangan membayangkan fisiknya, tapi kita memang lagi membahas tentang seorang wanita yang luar biasa. Jadi jangan pernah kemudian membayangkannya, pipinya kemerahan, wajahnya Ibu Aisyah seperti apa. Ini bukan ranahnya kita. Kita sama ibu kita harus hormat. Apalagi ini adalah ibunda orang beriman, istrinya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai dibayangkan, didendangkan pakai musik, ya. Kemudian juga tatapan syahwat, na'udzubillah, zoom kameranya ke bibir penyanyinya, ke ini, aduh na'udzubillah. Janganlah, ya. Yang jelas beliau memang punya julukan Humaira. Boleh nggak sang suami menjuluki ibu dengan Humaira? Ya boleh saja, walaupun nggak putih. Nah, boleh-boleh saja. Itu kan panggilan saya. Daripada yang ayang gitu kan, lebih baik Humaira, ya, Masya Allah. Itu indah sekali sebutannya, ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, waktu Isya sudah tiba. Kita cukupkan sampai di sini dulu bagian yang pertama. Masya Allah, ya, masih panjang nih kita ceritanya. Nanti ada cerita tentang hadisul ifki, berita bohong, tuduhan Ibunda Aisyah berzina yang dihembuskan orang munafik. Ada juga kita akan membedah bantahan kepada orang-orang orientalis yang menghina Rasul menikahi Ibunda Aisyah di usia yang dini. Insya Allah akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Ya, tetap ada, dan kita akan selalu menyampaikan, ya, tausiah-tausiah ya, melalui online, apalagi dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Dan kita minta ampun kalau ada kesalahan, ya, kepada Allah, dan juga minta maaf kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sa'il muslimin min kulli dhanbin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.